Kalau untuk proses syutingnya sendiri, kami semua sangat sepakat dari awal mendesainnya dengan sebisa mungkin membuat sesuatu yang bisa dibuat praktikal gitu, sesuatu yang memang bisa dipegang, bisa dilihat. Kita mengeliminir atau meminimalisasi CGI, komputerisasi yang kompleks gitu, karena buat kami film itu sensori gitu, yang memang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa didengar, bahkan ada baunya gitu. Kalau kita ngomongin monster ini di sini, saya rasa juga karakter-karakter yang bermain di sini, yang acting di sini juga akan punya respon yang juga beda gitu, atau menarik gitu ketika berinteraksi langsung dengan monster yang kami ciptakan gitu, yang diwakilkan oleh Showbox. Showbox itu adalah agen penjualan film internasional dari Korea Selatan. Mereka adalah produser dan distributornya Exhuma gitu. Kalau teman-teman media ingat, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu ya gitu. Jadi ini juga satu bentuk bahwa film kita itu sejajar dengan film-film lainnya ya, dan mereka percaya sama film Indonesia yang punya bahasa yang bisa mengglobal. Dan ke pertanyaan yang Mbak Kiki tadi, setelah Berlinale di bulan Februari, kemudian kita sudah lanjut ke Brussels Fantastic Film Festival. Setelah itu kita ke Hong Kong International Film Festival, dan yang akan datang di bulan Juli ini kita akan tayang di Fantasia, Fantastic International Film Festival, itu di Montreal, salah satu film festival yang bergengsi untuk genre, dan kita di kompetisi di Chateau Noir. Dan sebenarnya ada 3 festival lainnya yang udah inline, udah ngantri ya untuk tayang, tapi kayaknya saya belum bisa reveal, tapi tunggu aja segera kita umumkan di Palari. Saya kira kami mencoba untuk deliver hal seperti itu melalui visual benda supaya bisa terlihat ya. Kalaupun ada peran serta komputer, itu sifatnya menggabungkan, jadi menempel. Jadi yang kayak misalnya tambahan lah gitu untuk membuat lebih organik. Misalnya kalau di monsternya tuh ada yang sedikit naik-naik tuh, ini rambutnya itu sebenarnya bukan CGI, tapi dia rambut yang ditaruh di air terus direkam, jadi lebih lembut pergerakannya, kemudian ditempel di monsternya. Bahwa kita kerja berapa jam sih, dan syuting film itu kan by nature memang kita semua freelancer gitu, kita semua direkrut saat mau syuting gitu, dan bareng-bareng nyiapin sehingga akhirnya saat produksi gitu. Nah tentunya kita berusaha keras ya untuk bisa syuting dari misalnya kayak dari pagi itu biasanya crew call misalnya jam 5, terus kita mulai syuting satu persatu datang, mulai syuting mungkin 6:30 gitu. Kemudian abis itu kita kelar bisa jam berapa ya, jam 9 malam gitu ya. Dan yang paling penting menurut saya juga satu hal ya soal si jam kerja tadi, tapi biasanya di Palari ada juga yang harus kita jagain yang istilahnya turnover time. Salah satu yang memang coba dan saya pribadi juga dengan film-film itu, selain jam kerja, of course kita berusaha always be better. Of course dari zaman dulu saya pernah jadi kru, saya pernah syuting 26 jam. Itu yang industri ini dengan kami juga di asosiasi ya, karena kami bagian dari asosiasi Aprofi juga. Ini sesuatu yang selalu kita bahas. Dan itu yang berusaha kita siapkan, bagaimana berusaha menjadi lebih baik. Jadi makin ke depannya juga semakin kita benahi. Dan bukan cuma masalah jam kerja, seperti tadi Mbak Dedi bilang, tapi juga ada hal-hal yang kita jaga tentang keamanan dan kenyamanan semua manusia yang ada di dalam produksi. 89, 90 ya, ke 36 tahun saya tinggal di sana. Terus saya awalnya juga di Berlin kan. Terus di Berlinale tuh saya merasa gimana ya? Saya merasa itu rumahku yang kedua gitu kan. Ketika ditanyakan oleh moderatornya, aku lupa aku jawab pertanyaannya. Aku malah gini, aku begitu kayak, wow, I'm so happy to be here di rumahku yang ini dengan orang-orang Indonesia. Aku tiba-tiba kehilangan semua ini. Dan yang lucunya, orang Jerman tuh, aku kan wawancara beberapanya, mereka bilang gini, aku nggak tahu loh, karena di Jerman tuh nggak ada, jarang sekali film horor, jarang. Kalau horornya kita tuh barangkali yang kayak gelap, nggak ada matahari,
yang bukannya nggak horor kayak Indonesia gitu kan. Mereka heran kenapa Indonesia tuh suka banget horor gitu ya. Terus mereka cerita, mereka kaget. Aku pikir akan ada setan, ada gini. Ternyata banyak pesan-pesan positif di sana. Mereka sangat reaksinya sangat positif sih. Mereka senang sekali. Senang sekali ya, rasakan langsung ya. Tentang pengalaman saya bersama Monster Pabrik Rambut dan juga practical effect itu di dalamnya. Dari awal saya tahu bahwa akan menggunakan banyak practical effect sendiri, buat saya ini sebuah hal yang sangat amat menarik untuk dieksplorasi gitu. Bahwa dengan kecanggihan teknologi, dengan adanya percepatan artificial intelligence, adanya practical effect yang fisikal ini tuh rasanya sangat-sangat manusiawi gitu. Dan walaupun mungkin rasanya terkesan retro, yang mana itu juga sesuatu yang keren dan digandrungi oleh generasi saya hari ini gitu ya. Tapi ini merupakan sebuah bentuk yang mungkin sudah lama kita juga tidak lihat di layar bioskop, mungkin 5-10 tahun terakhir gitu. Itulah yang mungkin membuat akhirnya Monster Pabrik Rambut ini menjadi sebuah tontonan horor yang berani dan juga berbeda daripada film-film yang lainnya yang mungkin teman-teman suka lihat yang ada di bioskop. Lalu berikutnya adalah bagaimana penggunaan physical effect ini, practical effect ini, itu semuanya mengharuskan kami sebagai aktor juga untuk benar-benar hadir secara sepenuhnya di momen tersebut gitu. Hadir di dalam dunia yang physical, dunia yang nyata, bukan dunia yang digital. Dan itu sangat-sangat challenging ya untuk kami gitu. Karena kami harus berada, hadir, berdiri dengan dua kaki di momen-momen yang sulit sekali untuk bisa merisetnya, Mas. Jadi ketika ada satu adegan dan kami harus mengulangnya, itu mungkin udah memakan waktu untuk 15 sampai bahkan pernah 30 menit sendiri untuk mengulang semuanya. Karena apa yang terjadi di depan mata kita, itulah tugas kami sebagai aktor untuk merespon hal tersebut. Dan dengan practical effect ini sendiri, tidak ada ruang bagi kami untuk berpura-pura sih sebagai aktor. Kami benar-benar, tubuh kami harus merespon tentang apa yang terjadi di depan mata kami gitu. Dan bagaimana soal meriset satu adegan ini ketika harus ada take ulang, ini merupakan hal yang sulit sekali dan pastinya dibantu oleh kru, cast, jajaran staff semuanya yang sangat-sangat apik, profesional dan juga passionate di bidangnya masing-masing ya. Dari mulai art, production designer, gaffer, semuanya yang ada di produksi Monster Pabrik Rambut ini punya satu visi yang sama untuk menciptakan sebuah tontonan yang berani dan juga beda untuk perfilman Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Relevansinya mungkin kalau dari saya yang paling saya rasakan sebenarnya karena ya satu saya perempuan, kedua kebetulan saya juga sama-sama anak pertama, jadi ya kurang lebih saya juga paham gimana rasanya jadi putri gitu yang dan mungkin teman-teman di sini juga paham rasanya sebagai anak pertama yang ya sebenarnya nggak mau kerja di suatu tempat dan apalagi sudah menghindari tempat tersebut atau mendengar sesuatu yang kayaknya nggak nyaman di tempat kerjanya tapi tidak ada pilihan karena harus menanggung keluarga dan sebagainya. Nah itu tuh kayaknya jadi salah satu hal yang bisa dirasakan teman-teman perempuan juga. Dan sebenarnya mungkin bukan cuma putri ya, tapi kalau teman-teman media tadi ngelihat kan sebenarnya di dalam kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya secara keamanan juga tidak aman di luar monsternya ya gitu, karena ada busri, ada ibu hamil, bahkan ya kayak adanya karakter ibu hamil aja tapi di tengah situasi yang banyaknya paku, banyaknya cairan, dan itu tuh pasti itu terjadi gitu, dan itu di dunia nyata tuh banyak. Jadi jadi salah satu gambaran yang mungkin bisa dipikirkan bareng-bareng tentang ini udah fair belum ya gitu lingkungan kerja untuk perempuan-perempuan apalagi yang punya kondisi-kondisi khusus gitu. Selamat siang semuanya. Menurut aku karakter Ida itu mewakili karyawan-karyawan yang tidak bisa bersuara. Jadi seperti yang kita tahu banyak sekali pekerja di luar sana, entah backgroundnya dari pabrik, kantor maupun pekerjaan dari lini apapun, mereka itu kadang-kadang suaranya dibungkam. Tapi mau nggak mau mereka itu harus berkompromi. Misalnya kayak, aduh kita overwork atau enggak, aduh ini bukan job desk gue. Tapi mau nggak mau emang karena dapur harus ngebul dan keadaan ekonomi, mau nggak mau kita harus berkompromi gitu. Jadi Ida itu merupakan salah satu karyawan yang berani bersuara. Dia itu mau untuk menyuarakan kegelisahan-kegelisahan teman-temannya yang ada di sampingnya gitu. Dan menurut aku karakter Ida ini merupakan trigger point dari film ini. Bisa dibilang dia itu trigger point yang
bisa menginvestigasi kayak kenapa ya ibu saya itu bisa meninggal di pabrik. Orang-orang bilang emang kecapean atau enggak emang ya overwork atau enggak emang luput aja kali gitu. Tapi Ida percaya bahwa banyak sekali yang bisa digali, maka dari itu dia berani untuk menyampaikan kegelisahannya ke Bu Mariati. Itu sih. Jadi ini kedua kalinya aku sangat merasa gak perlu nangis ya. Itu sangat luar biasa. Dia udah nyiapin loh, mau Nggak perlu. nangis nih kayaknya. Merasa sangat luar biasa, sangat terhormat, satu pengalaman belajar dan perasaannya masih sama di hari pertama aku bekerja dengan mereka sampai hari ini. Orang-orangnya masih sama, sikap kolaborasi yang sangat terbuka luar biasa buat aku yang berangkat dari musik ya, sangat merasa disambut dan diajarin ya gitu. Baik, merasa itu ya. Public speaking belajar lagi kira-kira. Menyenangkan sekali lah ya, pokoknya kita 4 Juni kita kan teman ya, filmmaker dan media itu one thing gitu ya, satu hal bahwa kita mencintai sinema Indonesia gitu, dan saya rasa kita punya kepedulian yang sama, dan saya percaya juga kita sebagai filmmaker di sini bisa duduk bersama bareng-bareng seperti ini sejajar dengan teman-teman dari jurnalis, dan kita semua peduli untuk membuat lingkungan kerja kita sehat dan sinema kita juga makin mantap.